Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan menerima renungan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya berikan judul Bertemu dengan Yesus, yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Nah, sampai di situ, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di perikop ini menceritakan peristiwa Yesus diserahkan kepada Allah. Yesus disunat setelah genap 8 hari dan sejak itu nama Yesus diberikan kepadanya. Nama itu adalah nama yang disebutkan oleh malaikat bahkan sebelum ibunya Maria mengandung Yesus. Saat Yesus sudah berusia 40 hari ketika genap waktu pentahiran, Yesus diserahkan kepada Allah di bait Allah. Sesuai dengan ketetapan hukum Taurat Musa, Yesus yang walaupun tidak ada dosa dalam dirinya, tetapi ia tetap tunduk pada hukum itu. Dan ada kejadian yang luar biasa yang kita temukan saat Yesus diserahkan di bait Allah, yaitu pertemuan Simeon dengan Yesus. Siapa Simeon ini? Mengapa di dalam peristiwa atau kisah penyerahan Tuhan Yesus ini ada peristiwa tentang Simeon yang dicantumkan? Di dalam beberapa pemahaman, Simeon disebut sebagai seorang yang berusia kira-kira 112 tahun. Walaupun Simeon berada di bait Allah dan nantinya akan memberkati orang tua Yesus, tetapi Simeon bukanlah seorang imam. Tetapi kalau kita akan melihat pada hari ini ada sesuatu yang istimewa dari kepribadian Simeon. Dan sama-sama kita akan melihat. Yang pertama, Simeon ini adalah seorang yang benar dan saleh. Yang terdapat di dalam ayat 25 bagian A, demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Simeon ini tinggal di Yerusalem. Ia adalah seorang yang menanti penghiburan bagi Israel pada saat itu sesuai dikatakan dalam firman Tuhan. Dan yang dinanti itu adalah Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perikop ini Lukas menulis justru memilih untuk memfokuskan pada spiritualitas dari Simeon ini. Simeon adalah seorang yang benar. Di sini di dalam bahasa Yunani menggunakan kata dikaios. Kata ini memiliki makna yang beragam di dalam Alkitab. Salah satu makna dari dikaios ini adalah menekankan status orang percaya di hadapan Allah. Dan di dalam Lukas ini dikaios lebih mengarah pada keteladanan hidup yang baik dan benar. Jadi Simeon ini adalah seorang yang dikaios, seseorang yang percaya di hadapan Allah dan hidupnya memiliki keteladanan yang baik, memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Dan dikatakan juga Simeon juga adalah seorang yang saleh. Lukas yang menuliskan kitab ini mengaitkan saleh dengan sikap ketaatan kepada Taurat atau kebenaran firman Tuhan dan kebaikan kepada semua orang. Jadi Simeon ini adalah seorang yang taat beragama, mengikuti perintah dan juga baik kepada sesama manusia. Kemudian kepribadian yang istimewa yang kedua dari Simeon adalah seorang yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang terdapat di dalam ayat 25b sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Karena kehidupan Simeon yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memberikan pewahyuan khusus bagi Simeon tentang Mesias, yaitu Tuhan Yesus.
Dan Roh Kudus juga yang memimpin dan membawa Simeon ke bait Allah dan mempertemukannya dengan bayi Yesus. Dari kehidupan Simeon yang istimewa ini, dengan hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam kehidupannya, di mana dia adalah seorang yang berbakti kepada Allah dan juga baik kepada sesama. Ada hal yang patut kita turuti, khususnya bagaimana sikapnya saat ia bertemu dengan Yesus. Yang pertama, Simeon menantikan Yesus dengan setia, yang terdapat di dalam ayat yang ke-26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Di usianya yang sudah lanjut, Simeon tetap dengan setia menunggu kehadiran Mesias. Ia sabar menunggu dan tidak meninggalkan Yerusalem sampai ia bertemu dengan Sang Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Simeon lah yang membuat ia kuat menantikan Yesus dengan setia. Begitupun juga dengan kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Perlu kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk selalu kita kuat mengiring akan nama Tuhan, untuk kita senantiasa setia memuji, mempermuliakan, menyembah Yesus, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah keadaan dunia yang semakin sukar, ada begitu tantangan yang harus kita hadapi, yang seringkali membuat iman kita goyah. Perlu kekuatan Roh Kudus itu supaya terus menguatkan kehidupan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kekuatan Roh Kuduslah yang membuat kita selalu mampu mengiring Tuhan dengan setia, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saat dia datang ke muka bumi ini untuk menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Kemudian hal yang kedua, Simeon menyambut Yesus dengan penuh sukacita, yang terdapat di dalam ayat yang ke-28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Rasa sukacita Simeon diungkapkan dalam pujian yang dinaikkan kepada Allah saat ia bertemu dengan bayi Yesus itu. Sikap sukacita dan penuh pujian harus kita terapkan saat kita datang menghadap Allah di dalam sebuah ibadah ataupun di dalam doa-doa pribadi kita, atau kapanpun kita datang untuk menghadap hadirat Allah. Sikap yang benar saat kita datang kepada Tuhan itu sangat penting. Karena dari sikap yang benarlah kita dapat merasakan hadirat Tuhan dan jamahannya di dalam kehidupan kita. Sikap sukacita dan penuh pujian menunjukkan bahwa kita benar-benar siap dan rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menghadap hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita melihat beberapa hal tadi, apa yang Simeon terima dari sikapnya yang menanti dengan setia dan menyambut Yesus dengan sukacita dan pujian. Yang diterima oleh Simeon adalah kerinduan Simeon dijawab oleh Tuhan. Setelah dia menanti dengan sungguh-sungguh, dia ingin bertemu dengan Yesus, akhirnya kerinduan Simeon dijawab oleh Tuhan. Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dan akhirnya kerinduannya itu yang didengar oleh Tuhan. Simeon dapat bertemu dan menyambut bayi Yesus. Bahkan Simeon memiliki kesempatan untuk menatang atau menggendong bayi Yesus. Kesempatan yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya sekedar bertemu, tapi bisa memegang bayi Yesus. Dan setelah kerinduan Simeon dijawab Tuhan dan ia dapat bertemu dengan Yesus, apa yang dialami oleh Simeon ini? Yang dialami oleh Simeon adalah ada keselamatan yang tersedia bagi kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Ayat-ayat ini merupakan pujian yang dinaikkan Simeon kepada Allah. Ini adalah merupakan respon Simeon yang sudah menyaksikan bagaimana rencana Allah digenapi di dalam kehidupannya. Simeon berkata, saat ia sudah bertemu Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, maka ia sudah menerima keselamatan. Demikian pun kita saat kita
nantinya akan bertemu dengan Tuhan Yesus, saat nantinya kita akan bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu tandanya kita sudah menerima keselamatan yang kekal itu dan tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Dan itulah yang menjadi tujuan kita saat ini. Seperti yang dialami oleh Simeon, bertemu dengan Yesus, kita pun rindu bertemu dengan Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama seperti Simeon yang sudah bertemu dengan Yesus, mari kita pun juga harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Persiapkan diri kita dan mari belajar dari pribadi Simeon, seorang yang benar dan saleh, hidupnya juga dipenuhi dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan seperti Simeon yang bertemu dengan Tuhan Yesus dengan kehidupan yang berbakti dan bertekun kepada Tuhan, mari kita pun mau hidup seperti Simeon, berbakti kepada Tuhan dan mengasihi sesama sehingga ia diberikan kesempatan untuk bertemu Yesus, dan kita pun juga akan menikmati pertemuan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang kembali kami boleh dengarkan pada hari ini. Kiranya setiap firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati kami. Dan mampukan kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Khususnya jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Agar kehidupan jemaat-jemaat Tuhan semakin setia mengiring dan memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.